Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Dinda Resta Suteja dengan NIM 2117041021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tingkatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi lewat UMKM. Nah, sebenarnya apa sih itu UMKM? Mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengar UMKM. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah ialah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Nah, penggolongan UMKM ini biasanya dilakukan pembatasan pendapatan per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan yang dimiliki. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yakni jenis-jenis UMKM. Nah, jenis-jenis UMKM ini ada 3. Yang pertama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi berbagai macam kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, jumlah penjualan atau pendapatan dari usaha mikro dalam setahun itu paling banyak yakni 300 juta. Sementara jumlah aset bisnisnya itu maksimal 50 juta di luar dari aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Nah, tidak jarang juga pengelolaan keuangan dari perusahaan mikro ini masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Kemudian contoh dari usaha mikro ini ialah seperti pedagang kecil di pasar, dan para pedagang asongan. Kemudian ada yang namanya usaha kecil. Nah, usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan suatu cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Nah, usaha kecil ini biasanya memiliki jumlah kekayaan bersih itu antara 50 juta sampai 500 juta. Lalu memiliki penjualan per tahun sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, pengelolaan keuangan usaha kecil ini biasanya sudah lebih profesional dibandingkan usaha mikro. Nah, contoh dari usaha kecil ini adalah restoran kecil, bengkel, catering, usaha fotokopi, dan usaha-usaha lainnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya usaha menengah. Nah, usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan setahunnya itu sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, kekayaan bersih usaha menengah di luar dari tanah bangunan sudah mencapai di atas 500 juta per tahunnya. Sedangkan kriteria jumlah penjualan itu sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya. Nah, pada usaha menengah ini biasanya pengelolaan keuangan itu sudah terpisah. Nah, usaha menengah juga sudah memiliki yang namanya legalitas. Nah, contoh usaha menengah ini antara lain yakni perusahaan pembuatan roti, restoran besar, toko bangunan, dan usaha lainnya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yakni manfaat UMKM. Nah, kita mengetahui bahwa pandemi yang menyerang Indonesia akhir-akhir ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat karena banyak dari masyarakat yang menjadi kehilangan mata pencahariannya karena COVID ini. Akan tetapi pasca pandemi atau setelah pandemi kita perlu bangkit dari keterpurukan. Nah, salah satu caranya itu yakni memanfaatkan yang namanya UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, dengan membangun sebuah UMKM, maka yang pertama manfaatnya kita pastinya yang namanya memperoleh keuntungan. Dengan memperoleh keuntungan, maka kita bisa menjalankan kehidupan kita. Kemudian kita juga yang namanya lapangan pekerjaan. Dengan kita membangun UMKM, kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang
yang memang tidak memiliki pekerjaan atau diberhentikan saat pandemi. Kemudian manfaat UMKM sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan UMKM ini sangat-sangat membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju lagi. Kemudian selanjutnya yakni peran pemerintah dalam bangkitkan UMKM. Adapun peran pemerintah dalam bangkitkan UMKM yang pertama yakni kebijakan restrukturisasi peminjaman, kemudian tambahan bantuan modal bagi UMKM, kemudian insentif dukungan lewat program PEM. Nah, PEM ini sendiri adalah pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan sudah dilanjutkan pada tahun 2021. Adapun realisasi yang dilakukan pemerintah dalam program PEN ini guna mendukung UMKM yakni sebesar 112,84 triliun yang telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Nah, kemudian peran pemerintah dalam bangkitkan UMKM ini yakni bisa berupa keringanan tagihan listrik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.